Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2025 bersama saya Yahya Wijaya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh benar bahwa kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami merasakan itu dan kami siap untuk menjalani hari ini jika Engkau beserta dengan kami dan kami memperoleh panduan melalui firman dan kasih sayang. Amin. Saudara-saudara sekalian, belakangan ini masyarakat Indonesia diramaikan oleh berkibarnya bendera-bendera bergambar tengkorak dan tulang belulang yang dikenal dalam cerita anime One Piece. Pengibaran bendera yang dalam anime itu dinamai Jolly Roger itu ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang menilai itu sebagai ungkapan protes terhadap pemerintah. Ada yang menganggapnya sekadar euforia penggemar One Piece. Pemerintah sendiri tampaknya merasa terganggu dengan pengibaran Jolly Roger di saat menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka di beberapa tempat dilakukan razia untuk menurunkan bendera itu. Bahkan ada pejabat negara yang mengecam pengibaran itu sebagai simbol pemberontakan. Namun pelarangan mengibarkan Jolly Roger itu sendiri memancing reaksi. Apakah kita benar-benar sudah merdeka jika mengibarkan bendera seperti itu saja dilarang? Saudara, pro kontra tentang pengibaran bendera One Piece itu menunjukkan betapa tidak mudahnya mengelola kemerdekaan. Kemerdekaan itu rentan untuk dirusak, disalahgunakan, atau malah dirampas. Bahkan cara kita merayakan kemerdekaan pun seringkali tidak sungguh-sungguh merdeka. Misalnya ketika pegawai suatu instansi dipaksa untuk ikut upacara bendera dengan ancaman gaji akan dipotong dan surat teguran akan diberikan jika tidak datang. Dengan begitu, hari kemerdekaan diperingati tanpa kemerdekaan. Di banyak tempat ruang publik di Yogyakarta setiap pukul 10 pagi semua orang diminta berhenti untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya kira maksudnya baik, yaitu untuk menumbuhkan semangat kebangsaan sebagai bagian dari bangsa yang merdeka. Namun saya menyaksikan di bandara petugas membentak-bentak penumpang dari luar kota yang terus saja berjalan keluar terminal karena tidak menyadari adanya ritual itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Injil Yesus Kristus pada intinya adalah proklamasi kemerdekaan yang holistik. Allah memerdekakan kita bukan hanya dari kutuk akibat dosa, tetapi juga dari ancaman dan beban keagamaan yang membuat umat kehilangan kegembiraan dan kepercayaan diri. Maka orang Kristen semestinya merayakan kemerdekaan bukan hanya setahun sekali. Setiap kebaktian hari Minggu seharusnya merupakan perayaan kemerdekaan, di mana semua generasi dengan bebas dan kreatif dapat mengungkapkan cinta mereka kepada Tuhan dan sesama. Karena itu penting bagi pemimpin gereja dan umat secara keseluruhan untuk menahan diri dari godaan untuk merusak suasana kemerdekaan itu dengan membuat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang berlebihan. Sebab jika itu terjadi, ibadah berubah dari perayaan kemerdekaan menjadi penyembahan berhala
yang adalah ritual rakyat jajahan. Itu sebabnya umat Kolose diingatkan dalam surat Kolose pasal 2 ayat 20 sampai dengan 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah kami dapat menghayati kemerdekaan ini dalam setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak kehilangan kesukacitaan dalam hubungan kami dengan Tuhan, maupun dalam hubungan kami dengan sesama kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam pekerjaan kami. Ingatkan kami Tuhan agar kami selalu dapat memelihara semangat kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dan beritakan terus-menerus melalui Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin.